Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya doakan semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Salam literasi. Bertemu kembali kita. Kali ini akan kita coba mereview salah satu buku Kebun Hattaan yang ada di meja kerja saya. Ada dua judul buku tentang Kebun Hattaan di meja kerja saya, yaitu judulnya Bung Hatta, Buku-buku dan Literasi Politik. Yang satu lagi adalah Bung Hatta di Mata Generasi Muda Minangkabau. Nah, saya lebih tertarik untuk membahas buku yang berjudul Bung Hatta di Mata Generasi Muda Minangkabau. Namun, sebelum saya lanjutkan untuk membahas buku ini, perlu saya ingatkan adalah jangan lupa terlebih dahulu lakukan like, subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jika bermanfaat silahkan untuk dibagikan. Buku Bung Hatta di Mata Generasi Muda Minangkabau ini jumlah halamannya sebanyak 268 halaman, diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi. Saya paham, buku ini merupakan usaha keras yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi untuk melihat sejauh mana generasi muda Minangkabau memahami, mengetahui tentang pemikiran, ketokohan daripada Bung Hatta sebagai tokoh proklamator yang lahir di Kota Bukit Tinggi. Buku ini merupakan kumpulan daripada artikel-artikel yang ditulis oleh generasi muda Minangkabau tentang Bung Hatta itu. Ada 21 artikel yang ditulis oleh anak muda Minangkabau. Masing-masing bercerita tentang Kebun Hattaan itu dalam berbagai perspektif dan berbagai judul. Baik, akan saya coba membacanya 21 judul artikel yang ada di dalam buku ini dan siapa yang menulis generasi mudanya itu. Satu judulnya adalah Atar Jejak Kepribadian Minang yang Terlupakan, ditulis oleh Sultan Nagaribasa. Kemudian ada lagi nomor 2, Febi Aulia Dwi Sagita, menulis tentang sosok yang pernah diasingkan namun mampu mewujudkan kemerdekaan. Ketiga, Sri Haryati Putri menulis merindukan sosok pemimpin negarawan laksana Bung Hatta. Yang keempat, Anissa Yuliana. Judul artikelnya adalah Pemikiran dan Nilai-nilai Sang Proklamator Bung Hatta. Yang kelima, Resti Wulandari menulis judul artikel Generasi Tercerahkan Membentuk Hatta di Masa Depan. Nomor 6, ada Yeti Yenti menulis tentang Bung Hatta dengan judul Bung Hatta Pribadi Sederhana Bermartabat, Analisis Nilai-nilai Pendidikan Karakter pada Tokoh Muhammad Hatta. Ketujuh, Elvi Humairah. Judul artikelnya Bung Hatta Proklamator, Ilmuwan, Penulis, serta pemikirnya tentang demokrasi, politik, dan HAM. Nomor 8, ada Nana Fauzana Azima menulis tentang Bung Hatta dengan judul Romansa Hatta. 9, Bayu Hartendi. Judul artikelnya Bung Hatta menulis Mengabdi, Mengemudi. Ke-10, Salim Al-Halim menulis judul artikel tentang Bung Hatta Belajar dari Guru Bangsa. Rizky Adila Putri ke-11 menulis Bung Hatta dengan judul Mengenang Sang Proklamator dan Rumah Kelahirannya. 12, Herman Pertama menulis tentang Bung Hatta dan perjuangannya. 13, Sri Eka Handayani dengan judul artikelnya Sang Proklamator Bung Hatta. 14, Sri Yulia menulis biografi politik Muhammad Hatta dan pandangannya pada penjajahan Belanda di Indonesia. Yang 15, ada Fauzia Fadilah menulis tentang biografi singkat Bung Hatta. 16, Roy Medio Putri, judul artikelnya Museum RKBH Awal Kisah Lahirnya Sang Proklamator. 17, Ismi Rianti menulis tentang Ayo ke Museum. 18, Dini Mayasari yang berjudul artikelnya itu adalah Warisan Keteladanan Bung Hatta. 20, ada Risa Tantri
Judul artikelnya The Father of Founding Father Muhammad Hatta. 21 tulisan yang ditulis oleh Sukma Suryanti berjudul Karakter dan Tauladan Bung Hatta. Itulah 21 artikel yang dikumpulkan di dalam buku ini. 21 ini saya dapat memahami juga, bisa mengatakan juga bahwa tulisan-tulisan yang hadir dalam buku ini merupakan tulisan-tulisan yang mencoba memahami Bung Hatta dalam berbagai perspektif. Nah, ini bermanfaat sekali buku ini untuk menjadi indikator, menjadi bahan bacaan para generasi muda, para pendidik di negeri ini. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena tulisan-tulisan yang dihadirkan dalam buku ini yang ditulis oleh anak-anak muda Minangkabau itu ditulis dengan gaya bahasa kekinian. Saya contohkan, ada tulisan Nana Fauzana Azima dengan judul yang sangat menarik dan sesuai dengan dalam konteks kekinian, Romansa Hatta. Ini merupakan tulisan yang agak baru menurut saya dari segi perspektif dialektika dari bahasa dan judul yang dikemukakannya berbeda daripada yang lain. Sebagai langkah awal daripada Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi untuk memberikan pengetahuan Bung Hatta ke dalam ranah anak muda Bukit Tinggi atau Minangkabau itu sendiri. Yang jelas, Bung Hatta sebagai tokoh proklamator, semakin kita gali dia, semakin kita mendapatkan pemikiran-pemikiran, mendapatkan pencerahan-pencerahan dari berbagai analisis politik, ekonomi, hukum, sosial. Karena begitu luasnya ilmu daripada Bung Hatta. Saya menampakkan diri Bung Hatta ini seperti mata air yang jernih. Semakin kita gali, maka semakin mendapat sesuatu yang berguna, bermanfaat, dan berfaedah untuk kita. Belum lagi kalau kita lihat perilaku, tindakan moral yang ditampilkan oleh Bung Hatta. Bung Hatta terkenal orang yang patuh, taat, tepat dengan janji, taat dengan hukum, rajin dan melakukan ajaran agama penuh dengan konsisten. Dan kemudian banyak sosok karakter-karakter yang perlu kita teladani daripada Bung Hatta. Belum lagi masalah literasinya. Bung Hatta memiliki cara baca buku yang luar biasa. Kemudian Bung Hatta juga terkenal seorang penulis yang dimana menuangkan pikirannya itu, hasil pikirannya itu masih relevan sampai saat sekarang. Itulah Bung Hatta. Bung Hatta tidak hanya sekedar sebagai tokoh proklamator, tetapi dia adalah tokoh yang maha guru di dalam kehidupan, di dalam potret kesehariannya bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk perilaku, bertindak, dan berbuat kita. Tentang literasi misalnya, Bung Hatta sangat terkenal. Inilah yang sangat memberikan kita bahwa begitu pentingnya literasi itu. Satu, Bung Hatta dia kemana-mana diiringi dengan buku, bacaan-bacaan, sehingga dia pernah menulis seperti ini: saya rela untuk dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan bersama buku itu, kata Bung Hatta, saya merdeka. Itulah Bung Hatta. Bung Hatta memang penuh dengan sumber, dengan pendidikan karakter kita. Dan kemudian belum lagi pemikiran-pemikiran yang luar biasa sampai saat sekarang masih dijadikan sebagai referensi oleh orang yang membicarakan konteks politik, ekonomi, hukum, dan seterusnya. Bung Hatta perlu kita lestarikan, teruskan pemikirannya. Perlu kita hidupkan dalam konteks kekinian. Itulah Bung Hatta yang ditulis dalam buku ini. Saya merekomendasikan buku ini supaya untuk dibaca, dijadikan sebagai salah satu pemicu untuk menulis Bung Hatta. Tulislah Bung Hatta sebanyak-banyaknya. Seperti yang saya katakan, Bung Hatta semakin digali, maka semakin mendapatkan sesuatu kita daripada apa yang kita gali dari Bung Hatta itu. Karena Bung Hatta sangat tajam pemikirannya, analisisnya, dan
sehingga relevan apa yang kita gali dari Bung Hatta itu sampai saat sekarang. Kita membutuhkan banyak tulisan-tulisan yang hadir untuk mensosialisasikan, untuk menghidupkan kembali tokoh-tokoh bangsa. Percayalah, bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghidupkan, bangsa yang bisa menghormati jasa-jasa pahlawannya. Demikian saja dulu, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.